Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat dakwah mulai gencar teman-teman sekalian, maka pemuka-pemuka Quraisy tidak dapat menerima lagi perlakuan para sahabat yang terus-menerus berdakwah, dan bagi mereka, mereka anggap para sahabat mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka. Padahal mungkin sahabat-sahabat bukan mencaci maki ya. Para sahabat tidak mencaci maki, para sahabat cuma mengatakan, untuk apa kalian sembah berhala ini? Batu. Kalian yang pahat, kalian yang ukir, kalian yang taruh, kalian yang kasih nama, ngapain disembah? Kalian tahu kan ada Tuhan namanya Allah? Kembali ke Allah saja, juga makhluknya Allah. Mereka anggap itu mencaci maki Tuhan mereka. Lalu mereka mendapati ternyata yang menjadi penolong utama Nabi SAW adalah pamannya Abu Talib. Abu Talib pasti kadang kafir pada saat itu, tapi Abu Talib melindungi Nabi SAW. Dan mereka menyerang Nabi nggak berani, karena tradisi di zaman waktu itu, kalau ada satu orang diganggu, maka sukunya semua membelanya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, mereka datang kepada Abu Talib berkata, wahai Abu Talib, ponakan anda ini sangat mengganggu kami. Sementara ia berada dalam naungan anda, kami minta biarkan kami yang mengadilinya atau anda yang memberhentikannya. Abu Talib menjawab, tidak mungkin, itu ponakan saya. Jadi tidak boleh ada yang ganggu. Ganggu perang suku nih, nggak bisa. Baiklah. Abu Talib ini belum tahu ya, apa yang didakwakan Nabi SAW belum disampaikan oleh Nabi SAW ke Abu Talib ini. Maka berpencarlah orang-orang Quraisy dengan kekecewaan, namun karena Nabi SAW terus saja gencar berdakwah, tiap hari masuk, dan mereka menganggap itu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, hanya mereka ketemu lagi sama Abu Talib yang kedua kali, mereka mengatakan hal yang sama dengan sebelumnya, dan mereka bilang kami sudah tidak sabar nih Abu Talib. Melihat keadaan sudah memanas, dan Quraisy sudah mengatakan kalaupun kamu mau perang Abu Talib, kami siap berperang. Harus diberhentikan nih, ponakanmu selalu mencaci maki, setiap tawaf melihat patung dicaci maki, ini apa, untuk apa disembah gitu, diingatin. Maka Nabi SAW pun dipanggil oleh Abu Talib. Kemudian mulailah Abu Talib bertanya, apa sebenarnya yang sedang kau bawa ini hai ponakanku? Apa ajaran apa ini? Maka Nabi SAW jelaskan, begini hai paman, begini hai paman, dijelaskan semua tentang Islam. Kalian kan sudah beriman pada Allah, kalian tahu Allah, ini Allah mengutus saya mengajar, memurnikan ajaran syariat, memurnikan ajaran tidak boleh menyembah berhala-berhala. Diterangkan panjang lebar kepada Abu Talib, sampai Abu Talib sudah memahami apa isi ajaran Nabi SAW. Lalu mereka, Abu Talib setelah dengar itu, setelah dengar tadi ajaran itu, dianggap ajaran ini tidak salah. Kenapa mereka melarangmu? Baik ponakanku, kira-kira bisa negosiasi nggak? Artinya ajaran ini jangan kamu sebarkan kemana-mana, ke orang-orang saja yang mau, daripada kamu tawaf, kamu akhirnya dianggap mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, bisa enggak? Atau kamu tinggalkan aja ajaran itu, kamu kembali ke ajaran nenek moyangmu. Kata Nabi SAW kalimat yang membuat Abu Talib akhirnya tidak bisa berbicara. Beliau mengatakan, demi Allah wahai pamanku, bila seandainya mereka itu, orang-orang Quraisy, meletakkan pada tangan kananku matahari. Matahari kan luar biasa nilainya bagi manusia, kalau nggak terbit matahari gelap semua gitu kan. Kalau matahari itu mereka berhasil ambil, mereka kasih ke saya, taruh di tangan kanan saya, ini milikmu hai Muhammad, matahari saya yang pegang, di tangan kiriku bulan, supaya aku meninggalkan apa yang aku sedang dakwakan ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkannya. Makna ini kalimatnya bobotnya berat ya, artinya walaupun saya sampai mati, nggak bakal saya tinggalin nih. Abu Talib waktu itu kebetulan lagi berduduk sama beberapa suku-sukunya dia, suku Abdul Muttalib, suku Hashim lagi kumpul. Tiba-tiba saja mereka bilang, luar biasa kau pertahankan, kalau gitu dakwain aja, nggak apa-apa, gitu kan? Silakan. Jadi yang kafir pun mengatakan nggak apa-apa, dakwah. Biar kau caci maki Tuhan kami nggak apa-apa, kami akan bela gitu. Sampai mereka bilang begitu. Melihat tekad Nabi SAW, saya bilang dalam tulisan saya ini, yang begitu besar dalam mempertahankan dakwanya, maka Abu Talib dan teman-temannya dan suku-sukunya semua mengatakan, demi Allah kami pun akan menolongmu walaupun engkau mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Sampaikan saja apa yang engkau inginkan sampaikan. Bicara, terserah kamu, silakan. Maka dengan pertolongan tersebut Nabi SAW lebih gencar lagi berdakwah. Gitu ya. Sekali lagi, orang-orang Quraisy tidak dapat bersabar nih. Lalu mereka mencoba menyempitkan jalan dakwah Nabi SAW dengan cara mencoba merayu Abu Talib. Caranya apa? Mengutus ke Abu Talib seorang anak muda yang tampan, yang pintar, dicari yang kira-kira fisiknya dekat dengan Nabi. Nabi SAW kan orangnya tinggi, kekar, putih, gagah, banyak kelebihan Nabi SAW. Mereka cari siapa kira-kira yang anak muda Mekah yang mirip seperti itu. Ditemukanlah seseorang yang mirip, tapi tentu jauh lah ya, namanya Amarah bin Walid.
Amarah bin Walid ini terkenal sekali, ayahnya tokoh Quraisy, orang kaya raya, jarang keluar. Kalau dia keluar jadi perhatiannya orang. Di rumah kalau keluar pakai baju bagus, wangi, tampan, segala macam. Orang semua jadi bicara tentang Amarah bin Walid ini. Mereka bawa Amarah bin Walid ke Abu Talib. Wahai Abu Talib, ambil nih Amarah nih, jadikan anak kamu sebagai ganti Muhammad. Kasih Muhammad buat kami. Ambil nih sudah. Ayahnya pun siap. Ambil saja silakan. Jadikan anak kamu. Kata Abu Talib apa? Membuat mereka hanya putus asa. Abu Talib bilang, sungguh aneh kalian hai Quraisy. Kalian kasih anaknya orang lain untuk saya kasih makan. Lalu kalian minta ponakan saya untuk kalian bunuh. Mustahil itu. Enggak mungkin. Bawa ini Amarah pulang. Pulang. Karena Abu Talib ya, menutup semua jalan-jalan Quraisy ini, maka orang-orang Quraisy akhirnya sepakat melakukan dua hal. Yang pertama, mereka mengajak Nabi SAW berdebat. Mereka ajak Nabi SAW berdebat dengan mengutus orang yang paling pintar di mata mereka. Waktu itu orang yang paling pintar teman-teman sekalian dianggap orang nomor satunya Mekah, namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid ini dalam riwayat masyhur mendatangi Nabi SAW lalu dia berkata, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan? Engkau telah memecahkan kami, menyalah-nyalahkan orang tua kami, juga mencaci maki sesembahan kami. Bila penyebab masalah ini karena kamu kena sihir, kamu sakit sehingga kamu ngomong seperti itu, mencaci maki Tuhan-Tuhan kami dan seterusnya, maka kami akan kumpulkan harta-harta kami agar dapat mendatangkan tabib yang terbaik supaya kau sembuh. Hai Muhammad, bila ini karena kamu ingin kaya, mau jadi orang kaya raya, nggak usah khawatir. Kami akan kumpulkan semampu kami seluruh harta yang kami miliki dan kami akan hadiahkan kepada kamu sehingga kau menjadi orang terkaya Mekah. Tapi berhenti. Bila Muhammad, karena kau ingin kemuliaan, maka kami akan menyanjungmu. Nggak usah berdakwah begini, kami akan nobatkan kamu orang yang paling kami muliakan. Kalau seandainya kau ingin menjadi raja, hai Muhammad, penawaran dari Quraisy, ini orang utusannya Quraisy nih. Nabi bilang iya, diiyakan semuanya. Kalau kau berdakwah ini untuk menjadi raja, kami akan nobatkan kau jadi raja kami. Bila kau ingin wanita, maka kau tinggal yang kau nikahi, kamu tinggal menunjuk wanita manapun yang kau inginkan, kami akan nikahkan sama kamu. Semua diucapkan oleh Al-Walid sementara Nabi SAW diam, tidak ngomong, dibiarin ngomong. Dan ini salah satu adab dalam berdebat. Kalau lawan kita, rival kita lagi ngomong, biarin dia ngomong dulu. Karena nggak akan selesai-selesai masalahnya kalau tidak dituntaskan. Poinnya apa saja, sudah selesai, baik, kita jawab satu persatu. Nabi SAW, teman-teman sekalian, waktu melihat Walid sudah selesai, dia mengatakan, apa kau sudah selesai, hai Walid? Dia bilang, iya. Maka kata Nabi SAW, kalau begitu dengarkan baik-baik dari saya, sebagaimana saya dengarkan dari kamu baik-baik tadi. Dia bilang, iya, baik, silakan. Dan ini pertama kali Al-Walid mendengarkan dari Nabi SAW ayat Al-Quran secara langsung. Turun waktu itu surah Al-Fussilat, ya. Surah Fussilat, surah nomor 41, turun beberapa ayat. Ada di sejarah mengatakan 10-15 ayat, ada yang mengatakan turun lengkap sampai 54 ayat. Saya akan bacakan ayatnya tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim. Ini Nabi nggak bicara apa-apa ya, nggak jawab apa-apa. Nabi bacain ayat Al-Quran karena dia tahu bahasa Arab orang ini. Dalam bahasa Quraisy turun Al-Quran. Hamim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruh wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dzalika rabbul alamin. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيهَا وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Kurang lebih saksi bahasan sampai sini, 13 ayat ya. Walaupun surah ini adalah 50 sekian ayat. Allah berfirman Hamim, dan huruf-huruf awal dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu artinya karena belum pernah ditafsirkan kepada kita oleh Nabi SAW. Turun begitu, sahabat pun tidak bertanya, maka dinukil kepada para tabi'in dan para ulama ahli sunnah seperti itu. Kemudian dikatakan diturunkan dari Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab yang gunanya agar kaum itu di Mekah memahaminya, yang membawa berita gembira bagi yang patuh dan membawa peringatan bagi orang-orang yang melanggar tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkannya. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupinya dari apa yang kamu seru hai Muhammad kepada kami, dan telinga kami ada sumbatannya, dan antara kami dan antara kamu ada dinding pemisah dari keyakinan. Maka bekerjalah, berbuatlah kau hai Muhammad, sungguh kami pun mau berbuat. Katakanlah hai Muhammad, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, sama. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya, kepada Allah, dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus. Katakanlah, hai Muhammad, sesungguhnya patutkah kalian kafir kepada yang telah menciptakan bumi dalam 2 masa dan kalian adakan sekutu-sekutu baginya? Yang bersifat demikian adalah Rabb semesta alam, dan dia yang telah menciptakan di bumi gunung-gunung yang kokoh. Di atas bumi itu dia memberkatinya, dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia Allah menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi pada saat sudah diciptakan, datanglah kalian berdua kepadaku dengan menurut perintahku dengan suka atau terpaksa. Maka keduanya menjawab, langit dan bumi, kami datang dengan suka hati wahai Tuhan kami. Maka dia Allah menjadikannya langit 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, maksudnya diciptakan malaikat dan tugas-tugasnya. Dan juga langit yang paling dekat dan bintang-bintang yang cemerlang yang kami selalu memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah rincikan semua. Di ayat 13-nya terakhir di sini kata Allah SWT, jika mereka berpaling hai Muhammad, katakan pada mereka, mereka nolak untuk mengisahkan Allah ini, tetap menyembah berhala, katakanlah, aku telah memberikan peringatan kepada kalian dengan petir seperti petir yang telah menimpa kaum Ad dan Thamud. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Ya. Kebetulan Nabi Hud sama Nabi Saleh adalah turunan Arab. Turunan Arab. Dan orang-orang Arab faham benar tentang kejadian 2 kaum ini. Bagaimana Allah menurunkan bagi mereka petir-petir yang menyambar dan membakar mereka, sehingga membuat mereka hangus di tempat. Gitu. Dan orang-orang Mekah tahu betul tentang kejadian kaum Ad dan Thamud. Pada saat Al-Walid tahu cerita itu, orang-orang Mekah tahu cerita Ad dan Thamud, tahu betul ceritanya. Kok bisa Muhammad menyebutkan masalah itu? Dan tiba-tiba karena dia dengar Al-Quran dengan tenang, dia memang mau tahu apa isinya, maka Al-Walid pun ketakutan dan berdiri dari tempat duduknya, lalu menutup mulut Nabi SAW sambil berkata, cukup hai Muhammad, saya memohon kepadamu, jangan kau baca lagi apa yang kau bacakan tadi, takutlah, ya, bertakwalah. Walid bilang sama Nabi SAW, berhentilah, jangan sampai Allah menghancurkan hubungan kerabatmu. Maksudnya jangan sampai Allah turunkan petir, kami semua mati karena permintaanmu itu. Dia ulangi sampai 3 kali. Berarti di sini ayat Al-Quran berbekas pada hatinya Al-Walid ibn Mughirah. Lalu ia duduk kembali. Kemudian Nabi SAW melanjutkan ayat tadi Al-Quran surah Fussilat itu sampai selesai. Lalu kata Nabi SAW, ini yang aku miliki, ini yang aku bawa. Ini Al-Quran yang berbicara langsung sendiri. Al-Quran itu bisa berbicara sendiri. Orang kalau baca dia terjemahkan dirinya sendiri. Kita jadi tahu gitu kan. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, setelah Nabi SAW mengatakan inilah yang aku miliki,
Nabi SAW tidak berdialog dengan Al-Walid, tetapi hanya membacakan padanya ayat Al-Quran. Maka dengan kemujizatan Al-Quran, Al-Walid pun tidak dapat melanjutkan dialognya. Ia pertama kali mendengar Al-Quran dengan tenang dan tanpa gangguan. Ia benar-benar tersentuh. Lalu ia berdiri dan di tempat duduknya lalu menuju ke Darun Nadwah, tempat kumpulnya orang-orang Quraisy. Pada saat itu pun, waktu dia berangkat tadi wajahnya merah, emosi. Dia siap mengalahkan Nabi SAW karena dia tahu dia pintar gitu. Waktu dia kembali, orang-orang Quraisy mengatakan, demi Allah, Al-Walid bin Mughirah wajahnya tidak seperti pada saat dia berangkat. Sekarang malah dia kelihatannya orangnya tenang, gak emosi. Orang-orang Quraisy mengatakan, ada apa nih? Hai Al-Walid, ada apa dengan kau? Al-Walid mengatakan, demi Allah, dia bilang sama kaumnya, orang-orang Quraisy, aku telah mendengarkan perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ketahuilah, sungguh perkataannya Muhammad, Al-Quran itu, sangat indah, juga sangat jelas. Perkataan tertingginya, yang paling bagusnya, sungguh telah berbuah. Orang kalau dengar, pasti bisa faham. Dan perkataan yang paling sederhananya, Al-Quran itu, telah mencukupi. Juga sudah terincikan. Dan pastilah perkataannya itu akan menang dan tidak akan pernah terkalahkan. Ini kata siapa? Kata dutanya Quraisy, yang diakui orang yang paling pintar pada saat itu. Nabi SAW dikerunai Al-Quran karena memang kaumnya pada saat itu sangat menjunjung tinggi sastra dan menjadi peradaban mereka. Baik, melihat keadaan Al-Walid berubah teman-teman sekalian, serentak orang-orang Quraisy pun berada dalam nadwa berkata, wahai Walid, apa engkau telah meninggalkan agama nenek moyangmu? Al-Walid menjawab, tidak. Demi Allah tidak. Aku hanya belum pernah mendengar kata-kata seperti itu. Lalu orang-orang Quraisy bilang, mungkin itu cuma syair-syair. Syair memang susunannya bagus, gitu kan? Al-Walid mengatakan, demi Allah, tidak seorang pun dari kalian yang tahu syair lebih daripada saya. Saya orang yang paling tahu, kalian tahu saya orang paling pintar dalam syair. Dan itu bukan sama sekali syair. Perkataan Muhammad bukan syair. Baik, mereka bilang, kalau begitu hai Walid, berarti Muhammad peramal, penyamun, penyihir. Peramal dan penyamun. Maka Walid mengatakan, aku tahu semua yang berhubungan dengan peramal dan penyamun. Tidak sedikit pun ada pada Muhammad. Gak ada menyan-menyan, gak ada apa, gak ada. Dia cuma baca ayat Al-Quran dan saya tersentuh. Lalu mereka bilang, orang Quraisy lagi, kalau begitu mungkin dia orang gila atau kesurupan syaitan, kesurupan jin. Kata Quraisy begitu dalam riwayat. Al-Walid menjawab, aku tahu semua sifat-sifat dan ciri-ciri orang yang gila dan kesurupan, gitu kan. Tidak ada pada Muhammad. Normal, tenang, tidak ada apa-apa. Mereka bilang, kalau begitu dia penyihir. Tadi peramal sama penyamun ya, sekarang penyihir. Dia bisa menyihir orang. Al-Walid mengatakan, aku sangat tahu semua penyihir-penyihir Jazirah Arab. Semua aku kenal. Dan aku tahu perilaku-perilaku mereka. Tidak ada sedikit pun pada Muhammad. Orang-orang Quraisy bilang, engkau telah membuat kami bingung. Lalu apa semestinya yang kami katakan tentang Muhammad? Kata Al-Walid, kalian mau dengar saran saya? Kata mereka, tentu saja. Ini sekarang teman-teman, Al-Walid, orang terpintarnya Quraisy, berbicara sama tokoh-tokoh Quraisy. Semua yang Quraisy bilang, peramal, penyamun, penyihir, kesurupan, apalah, gila, semua ditolak sama Walid. Enggak ada, semua itu bukan. Lalu apa? Kata Al-Walid, mau dengar saran saya? Kata mereka, tentu saja. Lalu kata Al-Walid, yang pertama saran saya, ada dua saya tawarkan. Yang pertama, kalian mengikutinya. Karena ucapannya benar. Kita harus berakal, ini benar yang diucapkan. Terima, kita mengikutinya. Mereka jawab, tidak mungkin. Orang-orang Quraisy bilang, tidak mungkin, kami meninggalkan agama nenek moyang kami. Al-Walid berkata, kalau begitu tinggal ada yang kedua. Apa yang kedua? Kata Al-Walid, biarkan dia berdakwah kepada siapapun yang dia mau. Bila dia benar dan banyak diikuti oleh manusia dan jadi terkenal serta termuliakan, maka kalian pun akan terkenal. Karena kalian satu suku sama dia. Sama-sama Quraisy. Oh berarti dari Quraisy nih, kan jadi kalian juga terkenal. Dan jadi mulia. Karena satu kaum. Bila ia dibunuh oleh orang-orang karena dia berdakwah, maka itu tujuan kalian. Tidak usah kalian yang bunuh. Sudah selesai. Mereka jawab, demi Allah kami tidak setuju juga ini. Sekarang Al-Walid yang bingung. Al-Walid bilang, kalau begitu saya juga tidak tahu punya jawaban apa lagi. Kata mereka, coba Al-Walid kuras otakmu. Seperti itulah. Pikirkan apa yang harus kami ucapkan tentang Muhammad. Tapi kami tidak mau beriman. Kata Al-Walid, yang paling dekat bilang dia penyihir. Itu yang paling dekat. Karena penyihir bisa mengubah
keadaan orang. Yang lain tidak mungkin, mustahil. Muhammad bukan gila, bukan bodoh, bukan segala-galanya, ini dia bisa penyihir saja. Mereka bilang kalau begitu penyihir. Ya, dia sudah penyihir. Kemudian Al-Walid waktu duduk, karena dia menyetujui, oke ucapkan sebagai penyihir aja. Dia yang kasih ide, orang-orang Quraisy kembali merangkul dia. Saya tulis teman-teman dalam ini ijtihad saya saja. Setelah mengambil kisah ini saya bilang subhanallah, hampir saja Al-Walid menyebarkan kebenaran pada Quraisy. Kalau dia ngotot, jangan, ini benar, ikut. Misal, mereka bisa ikut sebenarnya gitu kan. Tapi subhanallah hanya karena fanatisme kesukuan, akhirnya ikut-ikutan sama kaumnya. Dan mereka itu sudah terpojok ya, tidak ada lagi alasan, tidak bisa beradil lagi. Yang akhirnya Al-Walid pun setuju dengan pendapat mengatakan Nabi SAW adalah penyihir. Kemudian tiba-tiba saja Al-Walid, entah syaitan dari mana juga masuk ke dia, seperti kasus Abu Lahab tadi, gitu kan. Lalu mengatakan Muhammad itu memang penyihir. Udah, tidak usah percaya dia. Tiba-tiba dia caci maki Nabi SAW. Lalu subhanallah turun surah Al-Muddathir, yang tadi kita sebutkan, kita baca 7 ayat pertama kan waktu awal turun ya, yang suruh Nabi bangun dari berselimut. Turun setelahnya sambungan ayat 11 sampai ayat 30. Khusus untuk Al-Walid ibn Mughirah. Karena orang ini tadinya kalau beriman, orang semua beriman sama dia, dia dapat pahalanya. Tapi konyolnya malah dia penyebab orang berhenti. Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Muddathir surah nomor 74 ayat 11 sampai ayat 30. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه سعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. Jadi ini ayat 11 sampai 30 turun kepada Al-Walid atau terhadap Al-Walid ibn Mughirah. Kata Allah SWT, biarkan aku berkehendak, biarkan aku bertindak, kata Allah, kepada orang yang telah aku ciptakan dia. Maksudnya Al-Walid ibn Mughirah. Ini orang sudah aku ciptakan, aku yang berikan dia akal, aku yang berikan dia harta. Tiba-tiba waktu ayat-ayatku datang dia tolak, bahkan dia mengajak kaumnya untuk menolak. Dan aku jadikan banyak harta benda untuknya dan anak-anak yang selalu jalan bersamanya, karena Al-Walid bin Mughirah terkenal banyak anak-anaknya. Dan aku lapangkan rezekinya selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali aku menambahnya. Sekali-kali aku tidak akan menambah, kata Allah. Sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. Aku akan membebani dia mendaki pendakian yang memayahkan. Maksudnya dia akan kesulitan dalam hidupnya, mulai sekarang di dunia dan kemudian juga di akhirat. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan untuk beriman. Maka celakalah dia, bagaimana dia mengalihkan keputusannya. Kemudian celakalah dia, bagaimana dia bisa mengalihkan keputusannya. Kemudian dia sempat berpikir setelah itu. Sesudah itu dia bermuka masam dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Maka kata Allah, aku akan memasukkannya ke dalam neraka sakar. Tahukah kalian apa itu neraka sakar? Sakar itu tidak akan meninggalkan dan tidak akan membiarkan. Tidak ada lagi kulit, tidak ada daging, tidak ada tulang, dibakar semua hangus, diutuhkan begitu terus abadi. Neraka sakar adalah pembakar kulit manusia dan di atasnya dijaga oleh 19 malaikat. Baik, karena langkah dialog dengan Nabi SAW tidak berhasil, maka mereka sepakat dengan langkah yang kedua. Ada 2 langkah ya. Langkah yang kedua adalah mereka berkata, kami akan membunuh Muhammad dan menyusahkannya. Mulai saat itu orang-orang Quraisy mulai dengan mencaci maki Nabi SAW. Setiap kali bertemu dengan Nabi pada saat tawaf mereka caci maki Nabi SAW. Setiap hari selalu mencaci maki Nabi SAW dengan beragam macam cacian. Tapi Nabi SAW sabar, gak ditanggapin. Sampai tiba suatu hari ada cacian yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy tapi tidak disebutkan tuh, dan memang tidak ada manfaatnya kita mengetahui apa kata-kata yang diucapkan, tapi sangat menyakitkan bagi Nabi SAW. Maka Nabi pun berhenti. Jadi Nabi lagi tawaf, setiap lewat dari Nabi lagi jalan diikuti sama Quraisy. Kamu begini, kamu begitu, dicaci maki. Nabi biarin aja. Satu waktu ada cacian yang sangat menyakitkan tapi tidak disebutkan apa cacian itu. Mereka ikuti Nabi SAW dari belakang lagi tawaf, lalu Nabi berhenti tiba-tiba. Lalu Nabi mengatakan, wahai Quraisy, aku akan memerangi kalian hingga kalian semua terbunuh kalau kalian masih tetap lakukan ini.
mendengar kata Nabi SAW yang Nabi tidak pernah marah sebelumnya, gak pernah tegas, berhenti tiba-tiba Nabi marah dengan mereka. Melihat kejadian tersebut tiba-tiba mereka jadi berhenti semua. Lalu mereka datang menyalami Nabi SAW mengatakan, maafkan kami hai Muhammad. Kami tidak bermaksud seperti itu ya. Setelah itu Nabi SAW meninggalkan mereka. Pada saat Nabi SAW sudah tinggalkan mereka, mereka kembali dulu dalam lunar dua. Lalu mereka seperti baru orang sadar, mereka mengatakan, saling hardik ya. Mereka mengatakan, apa yang kita buat tadi nih? Tadi kan kita sengaja pancing emosinya, supaya dia marah, kita gebukin. Gitu. Kenapa malah sekarang kita minta maaf hanya diancam saja? Lalu kemudian mereka mengatakan, kita harus membunuhnya. Satu kalimat dia ucapkan, kita berhenti semuanya. Besok kita harus gebukin nih. Akhirnya besok hari Nabi SAW lagi tawaf, mereka datang lagi. Lalu mereka mengatakan, hai Muhammad, apa engkau kemarin yang mengancam kami untuk berperang? Gitu kan? Nabi SAW diam saja sambil senyum. Lalu kemudian mereka mengeroyoki Nabi SAW waktu itu. Nabi melawan, ya, semampunya. Dan Nabi SAW memang dijaga oleh Allah SWT. Mereka tidak bisa menyakiti Nabi SAW. Pada saat Nabi SAW sudah terpojok, pada saat itu karena dikeroyokan makin banyak orang datang, dan tidak ada sahabat waktu itu yang melihat Nabi SAW, karena masih sedikit sahabat. Kan? Melihat kejadian tersebut, Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, berusaha membantu ayahnya, tapi tidak mampu karena perempuan. Lalu dia segera menyusul Abu Bakar. Datangnya Abu Bakar, lalu menyampaikan, hai Abu Bakar, begini kejadiannya. Ayah saya Rasulullah SAW digebukin oleh orang-orang Quraisy. Maka Abu Bakar pun datang, lalu menghembuskan pedangnya dan kemudian berusaha mendorong orang-orang itu dari sisi Nabi SAW. Jadi mereka berdua, Nabi SAW dengan Abu Bakar berperang melawan orang-orang Quraisy. Lalu Abu Bakar mengatakan, apakah kalian mau memerangi orang hanya karena mengatakan Tuhanku Allah? Sampai akhirnya Abu Bakar terus mengulangi kalimat itu sambil mengancamkan pedangnya kepada orang Quraisy. Hanya orang-orang Quraisy meninggalkan Nabi SAW. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, ya berhentilah orang-orang Quraisy pada hari itu menyiksa Nabi SAW.